Apabila sudah login ke halaman adminnya, langsung aja diisi akunnya masing-masing yang sudah kita bagi. Langsung ditekan enter. Di sini kita akan tampil halaman dari halaman adminnya. Di sebelah kiri ini akan ada menu-menu yang akan kita konfigurasi nanti. Di sampai tahap ini kita akan menyamakan dulu persepsi. Untuk halaman yang telah terbuka ini kita sebut dengan halaman admin. Kemudian apabila kita klik domain yang berada di atasnya, kalau di Gampong berarti dengan domainnya Gampong masing-masing, kita klik kiri, maka akan muncul halaman baru. Halaman ini akan kita sebut halaman depan. Halaman depan ini adalah halaman yang bisa diakses oleh publik. Jadi setiap yang kita edit di halaman admin akan muncul di halaman depannya. Untuk tahap ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Karena apabila ketinggalan di tahap ini, maka tahap selanjutnya pun akan ketinggalan. Ada yang ingin diulang atau ingin praktek langsung supaya kita lanjut lagi? Lanjut. Baik, kalau tidak ada, dimohon juga untuk para admin Gampong untuk mendownload bahan webinar hari ini. Linknya sudah kita bagi di kolom chat dan sudah kita share juga di grup WA-nya masing-masing. Linknya yaitu gcs.layanan.go.id s, bisa langsung di copy aja. Sudah kita kirim ke chatnya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan membuat kategori berita. Silakan memilih menu berita, kemudian pilih menu kategori. Di kategori ini silakan tambah kategori. Kita akan mencoba membuat 2 kategori. Misalkan kita buat berita pimpinan 1. Kemudian untuk kategori kedua kita buat berita Gampong. Untuk kategori ini hanya sebagai contoh, nanti untuk para admin Gampong bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi untuk kategori ini akan mewakilkan berita dari yang kita upload nanti. Setelah kita membuat kategori, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat berita. Caranya sangat mudah, kita pilih menu tambah berita yang berada di atas menu kategori. Klik tambah berita, kemudian di judulnya kita isi judul berita. Kita akan mencontohkan berita yang ada di Aceh Timur Cup. Silakan dibuka website acehtimurcup.go.id. Apabila sudah ada beritanya sendiri juga boleh dicoba langsung. Di sini saya akan mencoba mengupload berita PJ Bupati Aceh Timur selama Hari Bayangkara ke-77 untuk Polri. Kita klik. Kita klik kanan untuk menyimpan gambarnya. Kemudian kita copy judul beritanya. Kita pastekan ke halaman admin. Pastekan ke judulnya.
Untuk isinya, yaitu di konten berita, silakan buka kembali halaman Aceh Timurnya. Kita kopikan isi beritanya. Ctrl C, kembali ke halaman admin Kampung, kemudian Ctrl V. Mohon diingat, apabila berita ini di-copy dari sumber yang lain, jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Berarti kalau kita ambil dari website Aceh Timur, silakan diketik website Aceh Timurnya, acehtimurka.go.id. Ini untuk menghindari tuntutan dari si pemilik berita. Setelah itu, yang perlu kita isi adalah meta deskripsi. Kita perlu perhatikan di sini, setiap ada bintang merah itu adalah hal-hal yang wajib diisi. Apabila tidak ada, itu opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Untuk meta deskripsinya kita samakan dengan judul dari berita. Kita kopikan aja, pastikan ke meta deskripsi. Kemudian kita arahkan ke bagian sebelah kanan, itu ada kategori. Silakan pilih kategori. Di sini saya akan memilih kategori berita pimpinan. Kemudian lanjut ke gambar thumbnail. Cara untuk mengupload gambar thumbnail ini, silakan klik di image not available. Caranya sangat mudah, tinggal pilih gambar baru, kemudian no preview image. Silakan dicari gambar yang kita download tadi. Open. Setelah kita open, jangan lupa klik upload. Setelah terupload, langsung ke pojok kanan bawah ada tulisan pilih gambar. Silakan diklik pilih gambar. Maka gambar thumbnailnya akan muncul. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengarah ke atas kanannya untuk mencari tombol simpan dan publish. Klik tombol simpan dan publish. Maka berita yang kita upload ini sudah muncul di berita halaman depannya. Coba kita cek halaman depannya. Maka gambarnya dan beritanya akan berubah ke berita yang kita upload barusan. Yang di bawah ini kenapa belum berubah? Itu karena konfigurasinya belum kita setting. Begitu juga yang lain. Nanti kita akan settingnya di menu widget. Baik, Bapak Ibu dari admin Kampung, apa ada yang ingin ditanyakan untuk tahap ini? Sebelum kita akan lanjut ke tahap pengguna. Atau ada yang ingin mempraktekkan untuk membuat berita baru? Biar kita buka untuk share screen-nya. Bapak-bapak ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Atau ada yang belum mengerti. Mohon izin Pak Mukbir, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan Pak Mukbir memaparkan mengupload berita dari berita yang sudah ada. Apakah bisa kita mengupload berita artinya dari yang sudah kita kamera, kita rekam dari handphone kita untuk kita upload ke website kampung? Apakah bisa seperti itu? Itu sudah pasti bisa, Pak. Memang dianjurkan beritanya original dari berita dari admin kampungnya. Kalau ini kan cuma sekedar sebagai contoh. Diambil berita dari Aceh Timur pun tidak masalah untuk menampakkan website kampung ini aktif. Tapi lebih baik, alangkah baiknya untuk mengupload kegiatan yang ada di kampung, Pak. Jadi itu memang dianjurkan untuk admin kampungnya mengupload sendiri berita yang ada di kampungnya. Apakah itu berupa kegiatan ataupun hal yang lainnya. Baik itu pengumuman juga bisa, Pak. Baik, Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Pak Mubir, terima kasih. Saya nggak mengerti, Pak Mubir. Oh ya, tidak apa-apa, Pak. Kita lanjut lagi, Pak, ya. Berarti untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke tambah pengguna.
Caranya yaitu silakan ke menu sebelah kiri di halaman admin. Kita scroll ke bawah ke menu pengguna. Klik kiri menu pengguna. Kemudian kita lihat daftar pengguna. Di sini baru ada 1 admin. Karena belum ditambah admin baru. Jadi apabila kita ingin menambah admin baru, silakan klik tombol tambah pengguna. Misalkan kita ingin membuat admin Gampong 2 misalkan. Jadi untuk bekerja di website Gampong ini bisa beberapa admin, tergantung dari kebijakan dari Pak Kesiknya. Silakan password yang diinginkan diisi. Dikonfirmasi ulang passwordnya. Nama lengkap bisa disamakan dengan usernya. Kemudian emailnya silakan diisi dengan email dari admin Gampongnya. Kemudian simpan. Nah, begitu kita klik simpan, dia akan muncul admin pengguna yang baru. Dia untuk admin ini ada levelnya 2 level, yaitu level admin dan level operator. Coba kita klik edit. Di grup akses ini, apabila kita klik ada admin, ada operator. Apabila kita pilih levelnya level admin, maka akses untuk halaman admin ini akan sama persis yang kita akses sekarang. Tapi kalau kita klik levelnya operator, nanti yang akan muncul cuma bagian dari menu utamanya. Jadi dia cuma bisa mengupload berita. Tapi kalau untuk mengotak-atik menu pengaturan, dia tidak akan muncul. Baik, untuk tahap ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap pengaturan tema? Untuk mengatur tema, kita bisa langsung ke menu tampilan, kemudian pilih tema. Di sini tema untuk Gampong sudah kita khususkan tema Gampong. Cuma di sini ada muncul 2 tema lagi, yaitu tema Cedah dan Cedah Gleh. Jadi di posisi tema ini saya cuma menjelaskan saja apa fungsi dari menu tema. Untuk menu Cedah dan Cedah Gleh kita khususkan untuk perangkat daerah, yaitu dinas dan kecamatan. Kalau untuk Gampong silahkan tetap memilih website Gampong. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan belajar cara menambah slide. Untuk menambah slide, dia ada di menu slide. Tapi untuk tema Gampong, slide ini tidak akan kita gunakan karena dia tidak akan muncul. Jadi kita akan langsung skip ke menu banner. Menu banner ini adalah apabila kita lihat halaman depannya, dia posisinya akan berada di Pemerintah Aceh CMS versi 4 ini. Nanti ketika kita upload banner yang baru, akan berubah dengan gambar banner yang kita upload. Mari kita praktekkan caranya, yaitu dengan cara tambah banner, gambar, klik di image not available, pilih gambar baru. Apabila belum ada, silakan buka halaman download bahannya, silakan dicari di banner web Gampong. Caranya yaitu dengan mengarahkan di titik 3 sebelah kanan, klik kiri, download. Satu lagi, silakan download bannernya berakhlak.
Caranya juga sama, download. Apabila sudah, silakan kembali ke halaman admin, pilih gambar, kemudian silakan klik banner web Gampung. Sampai di sini kita sarankan untuk ukuran bannernya silakan disesuaikan, yaitu di ukuran 1840 kali 524 piksel. Karena apabila tidak seragam, nanti bannernya akan ada space kosong sehingga mengurangi kecantikan dari websitenya. Silakan di-open. Setelah di-open, jangan lupa klik tombol upload. Satu lagi, kita coba tes upload bannernya berakhlak. Open, upload. Untuk yang pertama, kita pilih bannernya web Gampung. Kemudian pilih gambar. Maka akan muncul bannernya dari web Gampung. Untuk tautan bisa diisi, boleh tidak boleh diisi. Di sini saya akan mencontohkan mengisi link acehtimurcup.go.id. Di statusnya silakan checklist tampilkan, karena apabila tidak di checklist, banner ini tidak akan muncul di halaman depan website kita. Untuk deskripsinya bisa disesuaikan dengan gambar banner yang kita upload. Misalkan selamat datang. Silakan diketik. Kemudian klik simpan. Apabila kita lihat halaman depannya, maka akan berubah ke banner selamat datang. Begitu juga banner keduanya bisa kita tambah banner. Caranya sama. Karena gambarnya sudah kita upload, silahkan langsung dipilih. Pilih gambar. Yang ini kita kosongkan, tampilkan. Misalkan berakhlak untuk deskripsinya. Simpan. Maka di sini akan ada dua banner. Apabila kita lihat halaman depannya, banner ini akan berjalan dengan sendirinya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, sudah berubah. Apabila ada 4-5 banner, ini akan terus bergantian secara berurutan. Untuk tahap selanjutnya, kita akan menambah pop-up. Pop-up ini adalah apabila saya contohkan halaman dari website acehtimurcup.go.id, enter, dia akan muncul di pertama kali website kita loading. Yang banner pop-up Hari Bayangkara inilah namanya pop-up. Jadi pop-up ini bisa digunakan untuk membuat pengumuman, infografis, ataupun contohnya seperti website Aceh Timur ini merayakan Hari Bayangkara 1 Juli 2023. Ini adalah namanya menu pop-up. Cara untuk menguploadnya itu sangat mudah. Tinggal mengarah ke menu pop-up, pilih klik di menu pop-up, kemudian tambah pop-up. Caranya hampir sama dengan menambah banner. Kemudian klik gambar. Apabila belum ada, silakan pilih gambar baru. Pilih gambar. Coba kita download dulu di bagian download bahan. Silakan cari yang namanya pop-up. Kemudian klik download. Setelah itu kembali ke halaman admin. Silakan pilih gambar. Cari filenya yang baru kita download, yaitu pop-up. Open. Jangan lupa klik upload. Setelah muncul, langsung pilih gambar. Maka gambar pop-up yang baru kita upload akan muncul. Di tautan ini bisa diisi, bisa tidak. Cuma untuk menampilkan menu pop-up ini, apabila kita isi tautannya, misalkan kita contohkan portal acehtimurcup.go.id, itu bisa diklik new tab. Apabila kita checklist new tab, ini akan mengarahkan ke tab yang baru. Apabila kita klik di statusnya tampilkan, maka link yang ini akan dibuka di halaman yang sama. Untuk deskripsi bisa diisi misalkan sesuai tema gambar, selamat hari jadi Kabupaten Aceh Timur. Simpan.
Coba kita lihat halaman depannya. Ini akan butuh beberapa detik untuk proses memunculkan dari menu pop-up. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan lanjut ke menu konfigurasi website. Untuk konfigurasi website ini, silakan buka menu admin. Nó cái này juga tadi di Kominfo. Aku bilang kan kayak kamu Konfigurasi. Di menu konfigurasi ini akan ada menu konfigurasi CSS dan JavaScript. Kita untuk hari ini akan menggunakan men-setting menu konfigurasi. Karena untuk CSS dan JavaScript hanya dikhususkan untuk para programmer yang sudah mengerti tentang coding. Jadi ini untuk yang lebih ahli. Jadi apabila dari kampungnya ada tenaga ahli programmer, bisa langsung datang ke Diskominfo Kabupaten Aceh Timur, maka kita akan mengajarkannya secara tatap muka. Jadi untuk hari ini kita hanya belajar tentang menu konfigurasi. Silakan diisi di teks berjalannya, misalkan selamat datang di Gampung, misalkan Gampung Payabili 2, Kecamatan Birem Bayum. Untuk copyright-nya bisa dibuat misalkan dari Diskominfo Aceh Timur. Untuk pilih kategori berita utama, silakan pilih kategori berita kampung ataupun tadi yang sudah kita isi berita adalah berita pimpinan. Karena kalau tidak ada beritanya itu tidak akan muncul di tampilan berita utama. Di kota atau kabupaten silakan pilih kabupatennya Aceh Timur. Simpan konfigurasi. Nah, apabila kita lihat halaman depannya, untuk teks berjalannya sudah berubah ke settingan yang kita tulis tadi, bagian atas. Kemudian posisi dari cuacanya sudah berubah ke Aceh Timur, sesuai dengan tanggal, hari, dan tahun hari ini. Kemudian kembali ke halaman admin. Untuk selanjutnya kita akan belajar cara pengaturan CEO. Untuk mengatur CEO, kita bisa memilih menu CEO di bagian kiri bawah. Di sini akan ada menu logo, sosial, media, dan untuk metadata, robot, dan custom tag, ini tidak akan kita gunakan. Cuma dua menu ini yang kita setting di hari ini. Kita kembali ke menu logo. Silakan untuk judul websitenya diganti dengan misalkan Gampung Payabili. Tagline websitenya bisa diganti dengan website Gampung Payabili 2. Untuk ikonnya, untuk logonya silakan diganti dengan logo Kabupaten Aceh Timur. Apabila belum ada, silakan di-download di bagian download bahan, yaitu ada di logo Aceh Timur. Setelah di-download, silakan buka halaman admin, klik di bagian ikonnya, atau di bagian logo yang Pancacita ini. Kita pilih gambar baru, pilih gambar, kemudian kita pilih logo Aceh Timur. Open. Jangan lupa di-upload. Apabila sudah ada di media kita, langsung pilih gambar. Di sini silakan untuk diperhatikan untuk logo yang diterapkan logo Aceh Timur, yaitu logo yang kita sharing sekarang. Karena untuk di Google, apabila kita cari, akan ada beberapa versi dari logo Aceh Timur. Logo resminya adalah logo yang kita share sekarang. Untuk logo websitenya disamakan juga dengan logo Aceh Timur. Apabila sudah ada di media kita, silakan langsung diklik, dipilih, kemudian pilih gambar.
Ketika sudah berubah, jangan lupa klik simpan. Karena kalau kita tidak klik simpan, maka konfigurasi ini akan berubah ke konfigurasi awal. Coba kita akses halaman depannya. Maka logo dari logo yang Pancacita tadi sudah berubah ke logo Aceh Timur. Bagian yang atasnya juga sudah berubah ke Aceh Timur. Kita perhatikan sebelumnya masih Pancacita. Kemudian tulisan Gampong Payabili sudah muncul. Dan di bawahnya sudah berubah ke website Gampong Payabili 2. Kita perhatikan yang sebelum kita ubah, yaitu masih pemerintah Aceh. Kemudian bagian bawahnya masih website pemerintah Aceh. Dan logonya masih Pancacita. Ini yang sebelum kita konfigurasi menu CEO. Untuk tahap selanjutnya kita akan mencoba memasukkan medsos dari Gampong. Di sini ada 4 medsos yang bisa diinjek, dimasukkan, yaitu ada Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Di tutorial hari ini kita akan belajar cara memasukkan linknya YouTube akunnya Gampong, misalkan. Di sini saya akan mencontohkan punya Diskominfo. Jadi kita buka link YouTube. Apabila akunnya belum ada, bisa langsung dibuat baru, di-create di YouTube. Kemudian coba kita cari Diskominfo Aceh Timur. Enter. Sampai tahap ini yang kita butuhkan adalah link dari YouTube-nya, yaitu youtube.com/diskominfo Aceh Timur. Langsung di blok, Ctrl+C. Kita kembali ke halaman admin. Pastekan di bagian YouTube. Klik kiri di bagian YouTube, paste. Jangan lupa disimpan. Setelah disimpan, coba kita akses halaman depannya. Dia akan muncul di bagian bawah. Di bagian paling bawah ada ikon Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Untuk yang link yang sudah kita isi adalah YouTube, apabila kita klik ikon YouTube, dia akan langsung mengarah ke link yang kita isi, yaitu tadi kita isi linknya Diskominfo Aceh Timur. Apabila belum kita isi, dia akan tetap mengarah ke website kita. Jadi disarankan untuk admin Gampong untuk membuat akun Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube-nya. Kemudian, untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan menu. Menu ini adalah, apabila kita akses halaman depannya, dia akan berada di paling atas bagian website kita, yaitu menu beranda, berita, pejabat, agenda, galeri, download, dan kontak. Ini adalah menu. Cara mengubahnya, kita kembali ke halaman admin. Silahkan ke tampilan, pilih tulisan menu. Apabila kita lihat tampilan di bagian adminnya akan posisinya seperti ini. Itu ada beranda, berita, pejabat, agenda, dan sampai kontak. Posisinya akan sama. Nah, di sini saya akan mencontohkan apabila menu download ini ingin dihapus. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Kembali ke halaman admin. Silakan arahkan di bagian download. Klik di bagian tong sampah. Langsung diklik, maka akan muncul Anda yakin sistem akan menghapus menu dengan turunannya. Kalau klik yakin hapus saja, maka akan hilang. Coba kita refresh halaman depannya. Maka menu download sudah hilang. Nah, untuk posisi ini, untuk para admin jangan takut apabila ada salah ketik. Karena untuk menu download ini bisa kita munculkan kembali. Caranya yaitu, kembali ke halaman admin, di bagian tambah item, di title-nya silakan diketik download. Di URL-nya apabila belum ada bisa diisi dengan hashtag tanda pagar, kemudian klik tambah. Maka menu download sudah muncul. Coba kita refresh halaman depannya. Maka akan muncul kembali tombol
menu downloadnya. Apabila adminnya ingin menggeser menu download, misalkan ingin memposisikan setelah menu berita, caranya juga sangat mudah. Silakan kembali ke halaman admin. Silakan klik di tanda centang 3 ini, klik kiri, tahan, namanya drag and drop, klik kiri, tahan, pindahkan ke posisi yang kita inginkan. Tadi kita menginginkannya menunya setelah menu berita. Berarti setelah pas di menu, setelah menu berita kita lepas. Coba kita refresh halaman depannya. Maka menu download sudah berada di menu setelah menu berita. Nah, pada tahap ini kita akan lanjut, coba dibuka ke download bahannya. Kita akan belajar membuat menu PPID di sini. Saya akan mencontohkan cara membuat menu PPID. Silakan di-download bahannya. Apabila sudah di-download, silakan open. Pada praktek menu kali ini kita akan mencoba membuat menu informasi publik. Kemudian ada menu turunannya yaitu subdomain. Kita akan buat permohonan informasi sampai dengan informasi serta merta. Caranya untuk admin, silakan kembali ke halaman adminnya. Kemudian tetap di menu download. Kita kopikan saja nama-nama menu yang sudah ada. Misalkan informasi publik, kita Ctrl+C. Pindah ke halaman admin di bagian title-nya, kita Ctrl+V. Karena tidak mengarah kemana-mana. Silakan diisi hashtag, tanda pagar, kemudian tambah. Maka dia akan muncul menu baru yaitu menu informasi publik. Coba kita lihat halaman depannya, kita refresh, maka sudah muncul menu informasi publik. Untuk selanjutnya kita akan membuat menu turunannya yaitu permohonan informasi publik. Silakan di-copy. Kembali ke halaman admin bagian title-nya. Untuk URL silakan diisi sesuai dengan URL yang sudah ada. Kemudian pastikan URL-nya. Klik tambah. Maka akan muncul menu baru yaitu permohonan informasi. Coba kita refresh halamannya, halaman depan. Akan muncul permohonan informasi. Cuma masalahnya di sini, sebenarnya ini harus berada di bawah menu informasi publik. Cuma ini masih berada di luar. Misalkan saya contohkan seperti menu galeri, ada sub-menunya itu menu gambar dan video. Cara memposisikan permohonan informasi yang di bawah informasi publik, caranya adalah kembali ke halaman admin, silakan klik kiri di bagian permohonan informasi, klik kiri, tahan, kemudian pindahkan geser ke bawah informasi publik. Setelah posisi seperti ini, silakan dilepas. Jadi apabila kita refresh halaman depannya, menu permohonannya sudah berada di bawah menu informasi publik. Apabila kita klik menu permohonan informasi, dia akan mengarah ke websitenya PPID Aceh Timur. PPID Aceh Timur ini adalah websitenya Kabupaten Aceh Timur untuk meminta informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait. Jadi untuk masyarakat bisa diarahkan juga kemari untuk memintakan informasi dan silakan membuat akun PPID-nya. Kita kembali ke target kita yaitu untuk membuat menu selanjutnya, yaitu menu daftar informasi publik. Silakan dilanjutkan, caranya sama. Tambah.
Kemudian lanjut ke informasi berkala. Apabila belum ada URL-nya, silakan diisi tanda pagar, tambah. Kemudian informasi setiap saat. Ditambah. Kemudian yang terakhir adalah informasi serta-merta. Tambah. Kemudian jangan lupa untuk memindahkan posisi submenunya di bawah menu informasi publik. Caranya sama, klik kiri, tahan, kita geser. Ketika posisinya sudah pas seperti yang kita inginkan, lepas. Begitu juga dengan seterusnya. Oke. Coba kita refresh halaman depannya. Kita klik bagian informasi publik, sudah bertambah menu-menu yang baru. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar cara melakukan pengaturan halaman. Di pengaturan halaman ini kita butuh mendownload satu bahan PDF yang sudah kita sediakan di download bahan. Silakan mendownload bahan Kanun nomor 8 tahun 2019 tentang pemerintahan kampung. Klik kiri, download. Apabila sudah, silakan di-upload. Caranya yaitu klik menu media yang berada di bawah menu berita, kemudian pilih menu dokumen. Silakan pilih menu di bawah menu dokumen. Pilih dokumen baru. Kemudian silakan klik di pilih dokumen. Silakan dicari dengan Kanun nomor 8 yang sudah kita download. Klik kiri open. Caranya sama seperti kita mengupload gambar. Tapi mohon diingat, di sini ekstensi yang didukung untuk kita upload ke media website kita, yaitu cuma Docs, yaitu untuk Microsoft Word. PPTX ini adalah PowerPoint, yang XLX ini adalah Excel, .zip, .rat, dan PDF yang kita upload sekarang. Dan mohon diingat, untuk file maksimalnya yang bisa diupload adalah 20 MB. Apabila kapasitasnya berada di atas 20 MB, maka harus dikompres di file kompres media online juga bisa digunakan. Apabila sudah selesai, klik upload. Untuk tahap ini sudah selesai, kita lanjut ke cara pembuatan halaman. Saya ingin mencontohkan misalkan websitenya Kabupaten Aceh Timur. Nantinya menu yang kita buat yaitu contohnya misalkan informasi peraturan kabupaten di surat edaran bupati. Ini munculnya akan seperti ini file PDF-nya. Jadi apabila ada laporan dari kampung ingin kita upload ke website kita, caranya adalah pada tahap kali ini. Jadi tolong mohon diikuti saja dulu apabila tidak ada media untuk praktek. Kita kembali ke halaman adminnya, silakan pilih menu halaman. Ini masih kosong karena belum ada halaman satupun yang kita buat. Jadi untuk menambahnya silakan klik tambah halaman. Kemudian di judulnya silakan diketik misalkan Kanun Gampung. Di konten beritanya, kita butuh membubuhi satu codingan sederhana. Di bagian bahannya, di download bahan kita sudah menyediakan satu Microsoft Word, yaitu tentang source code website Kabupaten Aceh Timur. Silakan di-download. Apabila sudah di-download, silakan dibuka.
Nah, ini adalah file source code yang kita sediakan di download bahan. Jadi untuk bagian source code halamannya, silakan scroll paling bawah. Maka dia ada bagian halaman. Yang kita butuhkan adalah codingan sederhana ini. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu admin tidak perlu pusing dengan codingan yang sudah ada. Karena yang hanya perlu diganti adalah bagian medianya saja. Bagian ini. Untuk yang lainnya tidak perlu diedit. Silakan dikopikan aja di blok. Ctrl C. Pindah ke bagian halaman tadi yang kita buat. Silakan di bagian icon-icon ini dicari yang namanya source code. Source code ini tanda ikonnya adalah panah kiri dan panah kanan. Apabila sudah pas, klik kiri. Kita pastikan codingan yang sudah kita copy tadi. Pastikan. Begitu sudah, silakan di OK. Untuk yang tidak butuh boleh dihapus. Yang tidak sesuai silakan diganti. Kemudian untuk sementara, untuk meta deskripsinya bisa disesuaikan dengan judul. Kita Ctrl C. Pastikan di meta deskripsi. Setelah selesai, langsung disimpan sebagai draft dulu, karena ini belum selesai. Kita butuh mengkoneksikannya halaman ini ke PDF yang kita upload tadi. Caranya yaitu silakan buka kembali menu media, pilih menu dokumen, klik di bagian PDF pemerintah kampung. Yang kita butuhkan adalah linknya dari media ini. Dia berada di posisi sebelah kanan paling bawah, pojok kanan bawah. Silakan klik di media. Setelah terblok, Ctrl C. Kemudian kembali lagi ke bagian halaman. Halaman. Di bagian kanan kampung, di bawah aksi, silakan pilih tombol edit. Klik kiri edit. Kemudian kembali lagi ke source code. Di bagian tulisan ini, embed src, yang perlu diganti cuma di bagian media, silakan diblok sampai dengan titik PDF. Setelah diblok, silakan dihapus. Kita pastikan dengan link yang sudah kita copy tadi. Apabila sudah pas, silakan klik OK. Maka dia akan merender PDF yang kita upload di bagian media. Setelah selesai, yang bagian bawahnya apabila tidak dibutuhkan, bisa kemudian klik simpan dan publish. Coba kita lihat hasilnya dengan menekan tombol view. Maka dia akan muncul halaman kanun kampung, dan file PDF-nya. Baik, cuma untuk tahap ini, dia belum terkoneksikan ke menu yang kita punya. Cara untuk mengkoneksikannya, kita hanya butuh mengkopikan di bagian /halaman/gampung strip gampung. Kanun strip gampung. Silakan di Ctrl C. Nanti kita akan buat menu baru, yaitu di tampilan, menu, kemudian kita buat misalkan kanun gampung, kemudian pastikan yang kita copy tadi di bagian URL. Klik tambah. Maka akan muncul menu baru, yaitu menu gampung. Apabila kita refresh berandanya dari website kita, misalkan kita klik beranda, dia akan muncul baru yaitu tentang menu gampung. Kanun gampung silakan diklik, maka akan mengarahkan ke halaman kanun gampung. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengaturan widget. Pengaturan widget inilah digunakan untuk melakukan pengaturan dari halaman depan website kampung.
berandanya, yaitu untuk memunculkan beritanya di bagian berita pemerintahan, berita kesehatan. Mungkin nanti kita akan ubah ke berita kampung dan berita pimpinan. Silakan dibuka menu widgetnya. Menu widget, dia akan ada home kiri dan home kanan. Di bagian home kiri, silakan diklik bagian panah bawah. Berita pemerintahan bisa diganti dengan berita pimpinan. Nanti untuk judul ini bisa disesuaikan dengan keinginan dari kampungnya masing-masing. Untuk semua kategori, silakan pilih kategori berita pimpinan. Jumlah tampil boleh 4, boleh lebih. Misalkan kita ganti 5, tidak masalah. Kemudian kita pindah ke bagian home kanan, tanda panah bawah, silakan diganti judulnya berita kampung. Kemudian di bagian kategorinya, silakan pilih berita kampung. Di jumlah tampil harus sesuai dengan kiri dan kanannya. Apabila tidak sesuai kita pilih, maka jumlah tampilnya akan berbeda. Setelah selesai, simpan perubahan. Coba kita refresh berandanya. Kita lihat bagian beritanya, maka berita pimpinan akan muncul. Karena berita kampung tadi belum kita isi, masih dengan default beritanya. Jadi apabila kita upload berita dengan kategori berita kampung, di bagian berita kampung ini akan otomatis berubah dengan berita kampungnya. Untuk selanjutnya, kita akan mengatur widget bagian set barnya, bagian sebelah kanan, yaitu di bagian agenda terkini dan juga menambah video dari YouTube. Caranya yaitu kembali ke menu tampilan widget. Dia berada di bagian set bar home. Di sini ada agenda terkini yang untuk tidak kita butuhkan bisa dihapus dengan cara menghilangnya, dikali, silakan dikali, dan menampilkan menu-menu yang baru. Misalkan kita ingin menampilkan di sini, saya contohkan kita ingin menampilkan buttonnya radio Cempala Kuning. Jadi silakan di copy paste judulnya radio Cempala Kuning, kembali ke halaman admin. Bisa diklik di bagian kostum HTML, klik kiri, tahan, seret ke bagian set bar home-nya di bawah agenda terkini. Apabila sudah selesai, silakan dilepas. Klik kiri, bagian tanda panah bawah. Di judulnya silakan diganti dengan radio Cempala Kuning. Kemudian kembali ke codingannya. Yang kita butuhkan adalah dari P sampai slash P bawah. Ctrl C, pastekan di bagian HTML. Codingan yang sudah ada, silakan dihapus semua. Kemudian pastekan. Simpan perubahan. Kita refresh halaman depannya, maka akan muncul tombolnya radio Cempala Kuning Kabupaten Aceh Timur. Apabila kita klik, akan jalan radio. Kita mute-kan. Radio. Ini adalah radio miliknya Kabupaten Aceh Timur, radio kebanggaan dari kabupaten. Selanjutnya kita akan praktek cara menambah video dari YouTube. Silakan dibuka bahan yang sudah kita share tadi juga, yaitu di bagian video Kabupaten Aceh Timur. Silakan di-copy judulnya, kemudian kembali ke bagian admin. Caranya juga sama, silakan klik di kostum HTML, klik kiri, seret bagian set bar home. Kita klik kiri bagian panah bawah, ganti judulnya. Kemudian kopikan codingan yang sudah kita bagi. Dari center sampai min P. Ctrl C.
Kembali ke halaman admin, hapus codingan yang sudah ada, pastikan. Coba kita simpan perubahan. Kemudian kita ke halaman depan, kita refresh, maka akan muncul videonya. Apabila kita play, maka akan jalan video yang kita sematkan. Iya, nggak sempurna ya. Nah, jadi mohon diingat juga untuk yang video ini kita tidak mengupload videonya ke media dari website yang kita punya. Tapi kita cuma mengembed, cuma mensematkan linknya ke website kita. Jadi dimohon kepada admin Gampong untuk membuat satu akun YouTube dan setiap video yang ada di Gampong bisa diupload di akun YouTube-nya. Cara untuk menyematkannya sangat mudah untuk mengembednya. Misalkan kita buka website YouTube-nya Diskominfo, ke bagian video, yang contoh embed tadi adalah bagian video Kaleidoskop Pemkab Jawa Timur. Silakan diklik, dibuka. Apabila posisinya seperti ini, kita cuma butuh linknya saja. Kita blok, Ctrl C. Coba kita pastikan ke bagian Word-nya ini, kita akan lihat perbedaannya. Link yang sudah kita copy ke bagian embed-nya, coba kita kopikan ke bawah supaya kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah dia di bagian WATCH tanda tanya V sama dengan ini harus dihapus dan diganti dengan kata-kata embed. Apabila tidak diubah, dia akan error, muncul videonya. Setelah kita ubah ke embed, baru kita copy pastekan ke bagian codingannya. Di bagian HTTP, inilah yang perlu diubah. Kalau sudah, bisa di-save. Oke, untuk pengaturan widget ini sudah selesai. Mungkin kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu cara menambah daftar pejabat. Untuk menambah daftar pejabat ini, yang kita butuhkan adalah widgetnya daftar pejabat. Klik kiri dan tahan di bagian daftar pejabat, silakan seret. Misalkan kita ingin memposisikannya di bawah atau di atas video. Silakan dilepas. Bagian ini tidak perlu diapa-apakan. Cara mengisi pejabatnya adalah di menu pejabat di bagian sebelah kiri. Silakan klik menu pejabat. Kemudian klik data pejabat. Di sini masih kosong karena belum ada pejabat yang kita upload. Kemudian klik tambah pejabat. Di bagian fotonya silakan klik image not available. Kita pilih gambar baru karena belum ada foto pejabatnya. Saya akan mencontohkan mengupload foto pejabat Kabid Apti. Kita cari file fotonya. Open, upload. Apabila sudah terpilih, silakan pilih gambar. Nah, foto dari pejabatnya sudah muncul. Silakan isi nama pejabatnya. Ya, ada yang ketinggalan tadi. Sebelum kita membuat tambah pejabat, yang harus kita buat pertama adalah kategori pejabat. Jadi kita kembali dulu ke kategori pejabatnya, yaitu kategori jabatan. Saya akan mencontohkan struktur jabatan yang ada di Dinas Kominfo. Misalkan nama jabatannya adalah Kepala Dinas. Deskripsi jabatannya bisa disamakan dengan di atas. Simpan. Jabatan satu lagi akan saya buat jabatan Kabid. Kemudian simpan. Baru kita kembali ke tambah pejabat.
Kita pilih kategori yang sudah kita buat, dia akan muncul kabid jabatan lengkap, misalkan kabid aplikasi kepala bidang aplikasi pengembangan teknologi. Urutan tampilannya bisa diisi misalkan yang ketiga setelah kepala dinas dan sekretaris. Tanggal lahir ini bisa disesuaikan, begitu juga dengan seterusnya. Mungkin bisa di-random aja untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian jangan lupa klik simpan dan publish. Apabila kita refresh halaman depannya, dia akan muncul di daftar pejabat. Terima kasih dengan berakhirnya tahapan menambah daftar pejabat, dalam arti kata sudah berakhir pula materi kita hari ini. Mungkin dalam penyampaian saya hari ini ada salah kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Mukbir. Ada yang mau ditanyakan? Serta ada yang ditanyakan. Dipersilakan. Bapak Rijal Rianto. Ya, Ada yang ingin ditanyakan Bapak Rijal Rianto? sementara ini belum Pak, karena tadi setelah mau ikut praktek, kebetulan alatnya untuk kita Zoom bareng, jadi nggak bisa ngikuti praktek, cuma setelah nanti kami cari-cari lagi ulang. Oh, gitu, baik. Yang lain ada Bapak Faisal, ada yang ingin ditanyakan? Kita harapkan ada interaksi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila ada kendala atau yang kurang dipahami boleh ditanyakan ke kita. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Salam Hasbi. Pak. Selamat. Oke. Ada yang bisa kami bantu Bapak? Ini terkait dengan, maaf Pak ya. Silakan langsung saja Bapak. Ingin share screen Bapak biar kita bukakan. Terkait dengan PPID Pak. Ini kan Ya, kita bagaimana? bergabung atau mendaftarkan melalui PPID yang telah disediakan. Apakah ini PPID kita harus mendaftar secara lembaga atau perorangan? Karena saya lihat
semalam saya coba mendaftarkan. Untuk tingkat perorangan itu mungkin di kesalahan di kita Pak ya, atau memang belum ditanggapi. Untuk saat ini kami masih status gagal. Tuh kita upload itu Pak dalam bentuk KTP. Apakah ini memang disarankan untuk lembaga atau gimana Pak? Mohon petunjuknya Pak. Mungkin Pak Faisal akan saya bantu jawab. Untuk pengaktifan akunnya, sebelumnya kita akan verifikasi dulu di website PPID-nya. Apabila belum diverifikasi oleh admin dari Diskominfo, itu belum bisa login. Tapi kalau untuk akunnya, bisa dibuat perorangan dan lembaga. Itu akan beda-beda untuk permintaan informasinya. Kalau untuk lembaga, bisa dari lembaga, perorangan juga boleh, Pak. Mungkin ada kesalahan teknis waktu pendaftaran atau mungkin ada kesalahan di jaringannya waktu upload KTP-nya, Pak. Mungkin bisa dicoba kembali, Pak. Apabila tidak bisa, nanti bisa kita coba di Diskominfo kepada waktu Bapak ke Kominfo-nya, Pak. Baik Pak Mukbir, atas sarannya akan kita coba kembali Ya, Pak. nanti. Terima kasih, Pak. Baik, saya mohon maaf tadi ada kendala di perangkat saya. Mungkin ada lagi yang berkaitan dengan teknis, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita harapkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknis admin websitenya, sehingga nantinya tidak terkendala untuk pengoperasian websitenya. Kita kasih kesempatan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bertanya. Baik, mungkin kita Bapak-bapak mungkin masih ada yang bingung, tapi mungkin belum berani, bukan belum berani ya, apa namanya, masih segan untuk bertanya. Kita ada di kolom chat tadi saya sudah sampaikan bahan pembelajaran tutorial admin kita sudah bisa sebenarnya sudah kita di satu link, yaitu e-learning@actimurcup.go.id. Bapak-bapak bisa akses ke sana. Di sana kita sudah mungkin Pak Mukbir bisa bantu menjelaskan isi daripada e-learning.actimurcup.go.id. Pada Bapak, kami persilakan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Pandu. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar di e-learning. Coba saya share screen balik. Silakan buka browsernya lagi. Ketikkan e-learning.actimurcup.go.id. Enter. Maka sini akan mengarah ke websitenya e-learning Kabupaten Timur.
Di sini kita sudah menyediakan kelas website. Di kelas website ini adalah akan dibahas tentang step by step-nya, tahap demi tahapnya, cara mengelola website Kabupaten Aceh Timur. Cara untuk mengikuti kelasnya, silakan mendaftar dulu di dashboard. Caranya klik di dashboard. Apabila akunnya belum pernah diregister, silakan klik register now. Mungkin untuk tahap ini admin boleh mempraktekkannya langsung supaya nanti akun yang sudah masuk bisa kita aktifkan di bagian admin kami biar kami verifikasi dan dari admin kampungnya bisa mengikuti kursusnya. Jadi untuk kursus ini bisa diakses selamanya dan bisa didaftarkan siapapun yang ingin belajar. Tidak mesti dari admin yang sudah terdaftar di web di Diskominfo. Karena kita buat bersifat umum, siapapun bisa mengakses. Jadi coba saya akan tunggu di tahap ini, biar kita sama-sama untuk melakukan register. Apabila sudah, coba klik register now di bagian bawah check-in. Kemudian di first name ini silakan diisi nama masing-masing. Misalkan nama saya sendiri. Di last name-nya bisa diisi dengan misalkan Kampung. Paya Billy 2. Username-nya sesuaikan dengan first name-nya saja. Emailnya silakan diisi dengan email masing-masing pendaftarnya. Ini bebas, bisa menggunakan akun Gmail, tidak mesti akun dari Aceh Timur. Passwordnya silakan disesuaikan dengan password masing-masing. Mohon diingat untuk password ini jangan sampai lupa. Password confirm-nya juga diisi dengan password yang sama dengan diisi yang pertama. Kemudian jangan lupa klik register. Setelah diklik register, dia akan langsung masuk ke menu dashboard-nya. Di sini saya akan mencontohkan akun yang sudah terdaftar. Oke, apabila sudah login ke bagian dashboard-nya, sudah melakukan register, inilah dashboard-nya dari akun yang sudah terdaftar, yang sudah terregister. Cara untuk mengakses kelasnya, kita harus melakukan pemesanan dahulu, yaitu kembali ke menu home, di bagian atas kanan. Kemudian kita scroll ke bawah, di bagian kelas website-nya ada tombol tambah keranjang. Silakan klik tombol tambah keranjang. Kemudian dia akan masuk ke bagian atas kanan di bagian tasnya, bagian keranjangnya. Kita arahkan kursor mouse-nya ke bagian tas keranjangnya. Kemudian kita klik pembayaran. Nah, dan mohon diingat untuk pembayaran ini sudah kita nolkan, dalam arti kata ini gratis untuk diakses, tidak perlu takut dari adminnya tidak akan diminta untuk melakukan pembayarannya. Ini sebagai formalitas untuk melakukan pemesanan. Silakan di nama depan diisi namanya masing-masing. Yang opsional tidak perlu diisi, yang perlu diisi hanya dengan bintang merah. Untuk alamat jalannya silakan disesuaikan. Kotanya boleh diisi kota
Aceh Timur. Provinsinya sudah, kode posnya bisa sembarangan dulu. Teleponnya bisa disesuaikan, alamat emailnya sudah. Apabila sudah terisi, silakan ke bagian sebelah kanan yang ada kata-kata buat pesanan. Silakan klik buat pesanan. Ini lain kali saja. Di tahap ini sudah selesai. Nanti kami akan memverifikasi dari pemesanan admin kampungnya. Setelah kita verifikasi, nanti saya akan mencontohkan akun yang telah kami verifikasi. Apabila sudah kami verifikasi, dia akan muncul satu kelas, yaitu kelas website. Silahkan klik di bagian nama kelas website. Kemudian kalau baru mengaksesnya, di sini akan muncul start learning. Apabila sudah ada pernah kita akses, dia akan muncul continue learning. Silahkan diklik. Maka di sini akan muncul tahap demi tahap dari pembelajaran website Kabupaten Aceh Timur. Misalkan saya mencontohkan untuk login ke halaman admin website OPD, silakan diklik. Di sini kita sudah menyediakan videonya step dengan tahap demi tahap. Silakan klik tombol play, maka akan muncul tutorialnya. Apabila ada kata-kata di bawah ataupun langkah-langkahnya seperti redaksi ini bisa diklik juga, akan mengarah langsung ke websitenya. Mungkin sekian penjelasan untuk tahap e-learning ini. Silakan dilakukan pemesanan. Nanti kita akan verifikasi datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mukbir. Kepada Bapak-Bapak, sekali lagi kita ingatkan untuk mengisi link absen yang sudah kita share di kolom chat. Dan materi Bapak Mukbir tadi bisa Bapak-Bapak akses di YouTube Wiskominfo Aceh Timur. Karena untuk kegiatan kali ini kita record dan akan kita upload di YouTube Aceh Timur, Wiskominfo Aceh Timur, maaf. Dan untuk materi keseluruhan dari website, Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Untuk materi keseluruhan bisa diakses di learning.acehtimur.go.id. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mengunjungi websitenya dan mendownload materi yang ada di sana. Halaman admin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil aja dulu. Ambil aja dulu sebentar. Biar ringan nih. Assalamualaikum. Mungkin untuk selanjutnya saya akan juga mengenalkan satu portal Aceh Timur. Saya akan coba share screen kembali. Untuk Kabupaten Aceh Timur juga sudah menyediakan satu kumpulan aplikasi untuk para admin bisa mempromosikannya ke masyarakat, yaitu ada portal.acehtimurka.go.id. Enter. Nah, di portal layanan Aceh Timur ini kita sudah mengumpulkan
berbagai aplikasi yang ada di Kabupaten Aceh Timur, termasuk di website Aceh Timur, e-learning yang kita paparkan tadi, Open Data, LPSE, Sirup, Lapor, JDIH juga bagian hukum, PPID tadi yang bagian informasi. Untuk WBS Kabupaten Aceh Timur juga sudah kita munculkan di portal ini. Ada web rumah sakit, dan ini adalah web OPD, sudah kita linkkan semua. Kemudian web kecamatannya juga sudah ada semua, termasuk dari web Gampung. Sejumlah 513 desa yang sudah aktif. Kita bisa melihatnya, tinggal memilih Kabupaten Aceh Timur, kemudian pilih kecamatan mana yang kita inginkan. Misalkan Biring Bayung, maka jumlah desanya akan muncul beserta link-linknya. Kemudian kita juga sudah mengkoneksikannya ke bagian radio. Jadi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para admin apabila lupa linknya, silakan yang diingat hanya portal.acehtimurcup.go.id atau bisa dicatat di HP-nya. Nanti dari sini bisa diakses aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin ini saja perkenalan dari portal Aceh Timur. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, jadi Baik, jadi ada beberapa aplikasi yang kita kenalkan kepada Bapak-Bapak, ada dua, yaitu e-learning.acehtimurcup.go.id dan portal.acehtimurcup.go.id. Jadi Bapak-Bapak bisa akses ke sana. Untuk kembali ke materi kita pada hari ini, saya ingatkan sekali lagi Bapak-Bapak, yang pertama untuk mengisi link absensi yang sudah kita berikan di kolom chat. Yang kedua, sebelum kita ke penutup, saya ingin Bapak-Bapak bertanya kepada kami, kira-kira ada materi atau yang disampaikan tadi yang belum dimengerti, silakan bertanya ke kita. Oke. Mungkin tidak ada yang ditanyakan, dan kami juga ingin mengingatkan bahwasanya kami, apabila Bapak-Bapak belum bisa menyampaikan di sini, kami juga buka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak-Bapak bisa konsultasi ke kami di Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo, pada hari dan jam. Oke, Pak Pandu. Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang tadi mau bicara tadi? Pak Faisal ya? Ya, saya Pak Iqbal. Silakan. Pak Faisal duluan, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini Pak, terkait dengan pengelolaan website, kita kan sekarang udah pendanaan tentang pengembangan website di desa mengenai pelayanan pemerintahan di desa, Pak. Nah, ini Betul. gimana Pak terkait dengan pembubuhan tanda tangan secara elektrik yang kita gunakan pada saat pelayanan terhadap masyarakat? Apakah ini sudah diberlakukan di tingkat kita desa atau memang gimana arahannya, Pak? Mohon petunjuknya, Pak. Boleh, izin saya jawab aja ya, mungkin Pak Faisal, Bandu dan kawan-kawan. Jadi terkait dengan tanda tangan elektronik, Pak Faisal ya, untuk di pemerintah Kabupaten Aceh Timur memang sudah pada tahapan sosialisasi. Artinya kita terserang sudah mendapatkan izin untuk tanda tangan digital.
Dan kebetulan duduknya itu atau tanggung jawabnya itu berada di bidang persandian dan statistik. Itu nanti dengan Bu Oli kabinnya. Ada beberapa yang sudah kita coba jalankan sampai sudah ke contoh tanda tangan presentasinya ya Pak. Cuman saat ini kita menunggu aplikasi yang secara resmi yang akan mengakomodir tanda tangan tersebut. Ke depan kalau memang sudah berjalan, terutama mungkin aplikasi Sri Kandi untuk surat menyuratnya, bisa sampai ke level desa. Dan kebetulan Pak Pandu sendiri merupakan admin TTE untuk Pemkab Aceh Timur. Mungkin secara garis besar Pak Pandu bisa akan coba jelaskan juga. Silakan Pak Pandu. Baik, terkait tanda tangan elektronik, apabila bapak-bapak, ibu-ibu di kampung di desa ingin memiliki sertifikat elektronik, seperti yang dibilang Bapak Iqbal, itu sebenarnya ada di bidang persandian, tapi kebetulan saya termasuk salah satu verifikator untuk Kabupaten Aceh Timur. Bapak-bapak bisa meminta form pengajuan tanda tangan elektronik kepada Dinas Kominfo untuk diisikan, dan kalau bisa datang ke Dinas Kominfo untuk keterangan selanjutnya apa-apa saja kelengkapan yang harus dilengkapi oleh calon pemegang sertifikat elektronik. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena saat ini kita belum memiliki aplikasi yang terhubung dengan sertifikat elektronik atau TTE, saat ini kita menggunakan aplikasi yang namanya BeSign, yang bisa di-download di Play Store. Jadi sistemnya saya jelaskan, surat tetap dibuat secara manual, di PDF kan, dan nantinya akan ditandatangan secara elektronik. Jadi untuk teknis pembuatan sertifikat elektronik itu sendiri, Bapak-bapak bisa menghubungi saya atau ke Dinas Kominfo langsung untuk kelengkapannya dan diserahkan kepada kita. Mungkin begitu secara singkat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal dan Pak Pandu atas arahannya. Insya Allah kita akan upayakan saling kolaborasi antara pihak Kominfo dengan desa, dan kami dari desa, khususnya desa digital yang ada di satu kabupaten di 15 desa, siap untuk memberi satu prioritas utama tentang website desa melalui Kominfo untuk kita tingkatkan Pak, di tingkat baik itu kabupaten maupun di tingkat provinsi sesuai arahan. Mungkin harapan saya literasi kita mungkin dengan dinas-dinas terkait, salah satunya terkait dengan pelayanan pemerintahan yang akan kita terapkan di desa cerdas atau desa digital melalui ruang RKDD. Mungkin itu harapan kami Pak selaku kader digital. Kami mohon arahan atau masukan dari Kominfo terkait terobosan-terobosan terbaru yang bisa kami terapkan di desa kami Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih atas petunjuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bisa dilanjut Bapak Iqbal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin Pak Pandu sudah memberikan kesempatan kepada saya, tapi terpotong dengan pertanyaan Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal tapi atas responnya, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan dari Desa Digital dan bantuan dari teman-teman kader digital yang sudah berpartisipasi untuk mensukseskan acara webinar pelatihan website pengelolaan website di Kabupaten Aceh Timur. Pada hari ini mungkin fokus kepada pengelolaan website Gampung. Untuk kawan-kawan ketahui mungkin
saat ini saya lihat Pak Faisal terutama dan tim dari Kadar Digital sudah aktif ya di web Gampungnya, sudah aktif. Alhamdulillah beberapa sudah menyusul. Kita berharap dengan 15 gampung dari 513 gampung, kalau kita bilang ya tidak sampai mungkin 10%, tapi tidak menjadi hal yang apa istilahnya, ini menjadi penyemangat lah. Ini penyemangat bagi kita bahwa kita akan tetap bergerak. Sekecil apapun langkah itu kita akan tetap langkah. Mungkin dimulai dengan dari kawan-kawan Kadar Digital, bantuannya juga dengan program desa digital dari kementerian. Dan saya lihat sudah beberapa desa sudah mempunyai ruang RKDD ya. Jadi harapannya seluruh gampung yang memang dalam atau terpilih menjadi mewakili desa digital di Kabupaten Aceh Timur memiliki ruang RKDD, memiliki perangkat yang cukup, kemudian juga memiliki koneksi internet yang cukup, sehingga bisa tercapai keinginan dari pemerintah pusat khususnya mungkin atau pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada umumnya juga bahwa digitalisasi itu sampai ke tingkat desa. Mungkin saat ini hanya sebatas pemanfaatan teknologi informasi bagi keseharian. Ke depan menjadi bagaimana pelayanan itu menjadi digitalisasi berbasis pelayanan. Jadi tidak lagi berbasis tatap muka. Seperti permintaan Pak Faisal tadi, bagaimana supaya kita buat tanda tangan digital. Kebetulan dan alhamdulillah di Pemkab Aceh Timur sudah berproses ke arah sana, Pak. Kita mungkin bisa membuat komunikasi lebih lanjut dengan Diskominfo, terutama nanti di bidang persandian, bagaimana implementasinya. Karena selain tanda tangan sendiri ataupun aplikasi untuk tanda tangan, juga dibutuhkan aplikasi di mana yang akan ditempelkan tanda tangan tersebut. Jadi bahwa tanda tangan elektronik itu bukan selembar kertas yang ada scan ataupun ada barcode, tapi secara diakui bagaimana membuktikan bahwa surat itu benar juga sampai ke sana sebenarnya. Mungkin itu yang lebih berwenang menjelaskannya nanti kawan-kawan di bidang persandian. Untuk hari ini kita juga terima kasih untuk kawan-kawan kader digital tuh. Saya lihat Pak Batiar, Pak Husin, ya. Mohon terima kasih banyak atas bantuannya. Abang-abang sudah mengumpulkan tim. Saya lihat mungkin tidak di masing-masing gampung, tapi malah berkumpul di beberapa tempat. Kemarin kita sempat cerita akan support perangkat untuk supaya bisa koneksinya stabil. Ada miskomunikasi mungkin di kita. Ternyata kalau yang tidak stabil, saya mohon maaf, mungkin kita belum maksimal mendukung. Tapi kami berharap, sangat-sangat berharap dengan pelatihan webinar ini, webnya ini aktif, Pak. Webnya ini dulu kita mulai webnya aktif. Setelah webnya aktif, kita ada YouTube-nya aktif, medsosnya juga aktif. Jadi ini pelan-pelan akan menjadi proses bagaimana mendigitalisasi pelayanan nanti ke depannya. Bagaimana pelayanan ini akan berbasis digital. Jadi dimulai dari kita gitu. Kita yang berbuat pertama, mudah-mudahan menjadi contoh. Kita coba beberapa hal, kita coba cari terobosan. Kawan-kawan kader digital sering datang kemari juga dengan Bang Husin, Bang Batiar, ya semuanya. Dan kami berharap juga apa yang kita ajarkan ini mendapat manfaat, menjadi manfaat. Ada kekurangan, terus terang benar ada kekurangan. Pelatihan melalui Zoom sangat tidak maksimal, itu kita rasakan. Karena ini pelatihannya terkait teknis. Harusnya kalau kita jumpa tatap muka langsung bisa bertanya atau bisa dibimbing. Kita berharap mungkin apabila kawan-kawan ingin mengundang kita atau datang ke kita juga kita persilahkan. Kita tidak menutup kemungkinan akan kita berikan pelatihan langsung, ya. Ini kalau di luar mungkin pembiayaan kalau untuk dapat webnya pasti butuh biaya yang banyak. Bagaimana hostingnya, bagaimana penggunaannya. Tapi dengan Diskominfo memfasilitasi website Gampung saat ini sudah ada, tidak perlu mikir hosting, tidak perlu mikir pembiayaan pelatihan. Jadi kami sangat berharap supaya ini berlanjut ke depannya.
Dan ada tahun depan kader kalau bisa sih desa digital di Aceh Timur itu bertambah, Bang. Kita bertambah supaya juga makin inilah masyarakat kita makin melek terhadap teknologi, juga makin pelayanan juga makin berbasis digital. Mungkin demikian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf sebelumnya kepada kawan-kawan kader digital, Bapak-Bapak Ibu dari Duta Digital. Kami juga sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Gesi yang juga sudah memfasilitasi kepada kawan-kawan di tempat. Kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan dari moderator dan narasumber dari Skominfo juga kita ucapkan terima kasih. Salam Pak Kadis untuk kawan-kawan semua di sini. Demikian dari saya, lebih dari kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kadis. Salam Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal. Baik. Baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu admin, dengan closing statement dari Bapak Iqbal tadi, mungkin acara kita sudah selesai sampai di sini. Seharusnya tadi kita dari jam 8:30 atau 8:30 kita jadwalkan sampai jam 11. Namun mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta kita semua ada kegiatan lain, jadi agak terhambat. Kami mohon maaf juga atas kesalahan kami. Bapak Muhammad Iqbal selaku Kabid Apti dan Bapak-Bapak semua admin, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk terakhir, kami mintakan kepada para peserta untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama untuk eviden kita. Harapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mengikuti acara untuk foto bersama mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu dari Payabili 2 dipersilakan untuk aktifkan kameranya. Baik, oke. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jangan ragu untuk bertanya ke kita dengan bisa menghubungi kami, saya, Mukbir, atau Pak Iqbal, atau datang langsung ke Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Aceh Timur. Kami akan siap melayani pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkait mengenai aplikasi yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin ketahui dari kita. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ke depannya kita adakan pelatihan lagi yang bentuknya bukan online, tapi kita tatap muka langsung sehingga kita bisa interaksi secara langsung. Demikian dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana-sininya. Kami ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.